saya Nadila Amalia Lubis, NIM 18030631. Saya mahasiswa Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas dengan judul struktur dan komposisi serta perbedaan dari telur dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidiana Sari, SPT, MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur telur pada telur ayam biasa. Yang pertama itu ada cangkang. Cangkang itu sebagai pelindung utama memiliki pori-pori untuk masuk dan keluarnya udara. Lalu ada membran cangkang luar dan ada membran cangkang dalam. Membran cangkang luar itu membran cangkang dalam itu yang ini nampak kan, yaitu berfungsi itu selaput tipis di dalam cangkang telur, dan pada salah satu ujung telur selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga sebagai pembentuk plasenta. Lalu ada kalazat atau tali kuning telur, berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada posisinya. Mungkin ini sih ya. Ada eksterior albumen atau putih telur bagian luar, berfungsi sebagai pembungkus putih telur bagian tengah yang encer dan yolk. Ini kan ada perbedaannya, ada yang kental dan ada yang tipis. Lalu ada middle albumen atau putih telur bagian tengah, yang itu berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan serta sebagai cadangan makanan dan air. Telin yang itu membungkus kuning telur. Mungkin ini untuk membungkus kuning telurnya agar tidak pecah kemana-mana. Lalu ada yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu ada diskus germinalis atau sel benih yang merupakan calon individu baru atau bakal benih. Telur mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama itu kulit telur atau cangkang, kurang lebih 11% dari berat total telur. Mempunyai banyak pori yang penting untuk bertukaran udara. Di dalam cangkang terdapat selaput tipis. Di salah satu ujung telur, selaput tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Cangkang merupakan lapisan berkapur atau calcareous yang menyusun 9-12% berat telur total. Cangkang terdiri dari bahan organik yang berupa kerangka dari serabut-serabut yang teranyam halus dan granula-granula serta substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam-garam organik. Cangkang tersusun kira-kira 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% bahan organik terutama protein. Telur, kurang lebih 57% dari berat total telur, berfungsi untuk melindungi zigot atau embrio dari goncangan, bahaya, dan sebagai cadangan makanan. Albumen atau putih telur terdiri dari 4 lapisan. Paling dalam lapisan tipis dan encer atau lapisan chalaziferous. Lapisan 4. Lapisan ini berhubungan langsung dengan selaput vitellina. Lapisan luar yang tipis dan encer. Lapisan 3 yang melindungi atau mengelilingi lapisan kental. Lapisan 2. Paling luar adalah lapisan tipis dan encer. Kurang lebih 32% dari berat total, berfungsi sebagai persediaan makanan bagi embrio. Kuning telur yang terdiri dari latebra, diskus terminalis, cincin atau lingkaran konsentris dengan warna gelap dan terang, dan dikelilingi oleh selaput vitellina. Yolk menyusun 30-33% berat telur. Yolk berbentuk hampir bulat, berwarna kuning sampai jingga tua, dan terletak di pusat telur. Bahan yang memberi warna yolk adalah
xanthofil, suatu pigmen sarotenoid yang diturunkan dari pakan. Yolk terdiri dari latebra, germinal disk atau blastoderm atau bentuk pusat, lapisan konsentris terang dan gelap, vitelin membran atau membran vitelin yang membungkus yolk bersifat halus, elastis dan berkilau. Di sini saya akan menjelaskan komposisi gizi telur per 100 gram. Di sini yang pertama ada telur itik dengan energi 189 kalori, protein 13,1 gram, lemak 14,3 gram, karbohidrat 0,8 gram, kalsium 56 mg, fosfor 175 mg, besi 2,8 mg, vitamin A 422, vitamin B 0,18 mg, vitamin C 0 mg, dan air 70,8 gram. Selanjutnya ada telur ayam kampung. Kandungan energi telur ayam kampung 196 kalori, kandungan protein 13 gram, lemak 15,3 gram, karbohidrat 0,8 gram, kalsium 67 mg, fosfor 334 mg, besi 3,3 mg, vitamin A 213, vitamin B 0,31 mg, vitamin C 0 mg. Selanjutnya ada telur ayam dengan energi 162 kalori, protein 12,8 gram, lemak 11,5 gram, karbohidrat 0,7 gram, kalsium 54 mg, fosfor 180 mg, besi 2,7 mg, vitamin A 309 Re, vitamin B 0,1 mg, vitamin C 0 mg, dan air 74 gram. Telur puyuh dengan energi 158 kalori, lemak 11 gram, kolesterol 84 mg, natrium 141 mg, kalium 132 mg, karbohidrat 0,4 gram, protein 13 gram. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari keempat telur. Yang pertama ada telur ras dengan berwarna seperti kuning lemon. Lalu ada telur puyuh dengan warna kuning pucat. Lalu ada telur ayam kampung dengan warna lebih kekuningan. Lalu ada telur itik dengan warna lebih kekuningan dan seperti warna keorenan.